Pendidikan Agama Katolik dan Budi Pekerti. Yosef Jofranus Gari, SPD. Tema: Yesus menderita, wafat dan bangkit. Kelas 5, semester 2, alokasi waktu 8 JP. Kompetensi inti: 1. Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya. 2. Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, dan percaya diri dalam berinteraksi dengan keluarga, teman, guru, dan tetangganya serta cinta tanah air. 3. Memahami pengetahuan faktual dan konseptual dengan cara mengamati, menanya dan mencoba berdasarkan rasa ingin tahu tentang dirinya, makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan benda-benda yang dijumpainya di rumah, di sekolah, dan tempat bermain. 4. Menyajikan pengetahuan faktual dan konseptual bahasa yang jelas, sistematis, logis dan kritis, dalam karya yang estetis, dalam gerakan yang mencerminkan anak sehat, dan dalam tindakan yang mencerminkan perilaku anak beriman yang berakhlak mulia. Kompetensi dasar: 1. Beriman kepada Allah melalui karya keselamatannya dalam peristiwa sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. 2. Percaya diri dalam mengungkapkan imannya akan Yesus Kristus yang sengsara, wafat dan bangkit. 3. Memahami sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus sebagai puncak karya keselamatan Allah. 4. Melakukan aktivitas, misalnya membuat gambar salib dari biji-bijian, melukis wajah Yesus, melukiskan salah satu kisah jalan salib, menuliskan refleksi, puisi dan sebagainya, yang bertemakan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus sebagai puncak karya keselamatan. Indikator: 1. Menyatakan iman pada karya keselamatan Allah dalam kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. 2. Menunjukkan sikap percaya diri untuk berkorban dalam berinteraksi dengan orang lain. 3. Menceritakan secara ringkas kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. 4. Merumuskan makan sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. 5. Menunjukkan karya keselamatan Allah dalam kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. 6. Membuat aksi untuk membantu orang lain terutama yang berkekurangan seperti yang diajarkan Yesus dalam kisah sengsara, wafat dan bangkit. Tujuan pembelajaran: siswa dapat menyatakan iman pada karya keselamatan Allah dalam kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Siswa dapat menunjukkan sikap percaya diri untuk berkorban dalam berinteraksi dengan orang lain. Siswa dapat menceritakan secara ringkas kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Siswa dapat merumuskan makna sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Siswa dapat menggali isi dan pesan kitab suci tentang kisah sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus. Setelah mencermati penjelasan materi sengsara, wafat dan kebangkitan Yesus, siswa dapat membuat gambar salib dan biji-bijian. Yesus menderita, wafat dan bangkit. Pendahuluan. Doa pembuka. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah sumber segala kasih dan karunia. Terima kasih atas segala karunia dan cinta-Mu bagi diri kami. Kami mohon sertailah kami dengan kasih-Mu, agar kami senantiasa memperoleh anugerah dan berkat-Mu. Semoga melalui wafat dan kebangkitan iman kami semakin menyala dan senantiasa bertumbuh. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Sengsara, wafat, dan kebangkitan Yesus Kristus adalah peristiwa sentral dalam iman Kristen, yang menceritakan penderitaan, kematian, dan kebangkitan Yesus dari kematian. Peristiwa ini dimaknai sebagai wujud kasih Allah kepada manusia, penebusan dosa, dan pembuktian kuasa Allah atas maut. Sengsara dan kebangkitan Yesus. Penderitaan Yesus. Yesus mengalami penderitaan fisik dan mental yang berat, mulai dari penangkapan di Taman Getsemani, pengadilan yang tidak adil, hingga penyaliban di Bukit Golgota. Wafat Yesus. Yesus wafat di kayu salib, sebuah kematian yang dianggap hina dan menyakitkan pada masa itu. Kebangkitan. Setelah wafat, Yesus bangkit dari kematian pada hari ketiga. Makna sengsara wafat. 1.
Penebusan dosa. Wafat Yesus dianggap sebagai kurban penebusan dosa manusia. 2. Ketaatan. Yesus wafat sebagai wujud ketaatannya kepada Allah Bapa. 3. Solidaritas. Wafat Yesus juga dimaknai sebagai wujud solidaritas Allah dengan penderitaan manusia. 4. Kasih. Wafat Yesus adalah bukti kasih Allah yang begitu besar kepada dunia. Makna kebangkitan Yesus. 1. Kemenangan atas maut. Kebangkitan Yesus membuktikan bahwa kuasa maut telah dikalahkan. 2. Harapan baru. Kebangkitan Yesus memberikan harapan baru bagi umat manusia, yaitu kehidupan kekal. 3. Pembenaran Allah. Kebangkitan Yesus adalah bukti bahwa Allah membenarkan ajaran dan karya Yesus. 4. Dasar iman Kristen. Kebangkitan Yesus adalah dasar utama dari iman Kristen. Membaca kitab suci, Mat 26:26-29 dan 27:1-28-10. Rangkuman. Yesus mengalami penderitaan, seperti dicambuk, dipukul, dan sebagainya. Dia juga dibina, diludahi, diberi anggur asam, dipermalukan dengan ditanggalkan pakaiannya, dan sebagainya. Bagi masyarakat Yahudi, mati muda dianggap sebagai kutukan dari Allah. Yesus dibunuh oleh para pemimpin Yahudi dengan harapan dianggap sebagai orang yang dikutuk Allah. Maka yang dapat menghilangkan kutukan hanya Allah. Yesus pada hari ketiga bangkit, hidup kembali dengan mulia. Kebangkitan Yesus berarti menolak kutukan Allah. Itu berarti segala ucapan dan tindakan Yesus dibenarkan oleh Allah. Sengsara dan wafat Yesus merupakan pengorbanan yang membuahkan pengampunan dan penyelamatan bagi manusia. Sebagaimana ia nyatakan dalam perjamuan terakhir, Yesus wafat untuk keselamatan manusia. Dengan kebangkitan, hal ini dibenarkan oleh Allah. Penutup, doa, dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa sumber segala cinta kasih, terima kasih untuk segala berkat dan cinta-Mu. Semoga Engkau senantiasa memberkati dan menaungi kami dengan kasih-Mu, dan semoga pengorbanan-Mu di kayu salib memberikan semangat baru bagi kami dalam mewartakan Dikau Sang Juru Selamat. Demi Kristus Tuhan kami. Amin. Terima kasih. Oleh Yosef Jofranus Gari, SPD.